Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Kampung Beratan, Kaluran Pajang, Kecamatan Lawean, Solo, yang kebetulan ada semacam jembatan alternatif yang menghubungkan dari Kampung Beratan Pajang dengan Kampung Beluan Pajang pula. Kebetulan di sini ada peninggalan dari Kasultanan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya Maskarebet atau yang lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir. Lebih tepatnya pada siang hari ini Liberty berada di atas Sungai Brojo. Sungai Brojo ini peninggalan dari beliau Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Nah, di samping Sungai Brojo ada semacam tempuran dari Sungai Premulung dan Sungai Jenes. Ini kebetulan Sungai Brojo yang tidak jauh dari Keraton Kasultanan Pajang, tidak lebih dari 1 kilo. Dulu sebelum dibumihanguskan, diratakan oleh beliau Panembahan Senopati, dulu sekitar 1 kilometer dari jembatan ini berdiri Kasultanan Pajang yang sekarang sudah hilang rata dengan tanah. Kali ini Liberty akan melihat peninggalan dari beliau Sultan Hadiwijaya atau Maskarebet atau yang populer dengan Joko Tingkir, yaitu tempuran. Kali Tempuran atau Sungai Tempuran ini dari arah barat ada Sungai Brojo yang mengalir dari Keraton Kasultanan Pajang, sedangkan dari arah utara ada Sungai Premulung. Sungai Premulung ini dulu tidak jauh dari Sungai Premulung ini ada semacam pohon beringin berukuran besar. Bisa jadi pada saat itu dipakai alun-alun dari Kasultanan Pajang. Kalau sekarang dipakai untuk Kaluran Sondakan. Sedangkan yang dari arah selatan ada Sungai Jenes atau Kali Jenes. Kali Jenes ini mengalir ke selatan hingga Bengawan Solo. Dari Masjid Lawean peninggalan Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya, Kali Jenes ini mengalir terus ke timur ke arah Bengawan Solo. Sebelum Bengawan Solo ada dulu Bandar Kabanaran. Kali ini dari pertemuan ketiga arus sungai, Sungai Premulung, Sungai Brojo dari arah barat, Sungai Jenes ke arah selatan, pas di tengah-tengahnya itu dahulu biasa dipakai untuk semacam bertapa kungkum oleh beliau Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Sehingga tidak mengherankan lagi jika kondisinya saat ini cukup dikenal wingit, angker, dan terkadang ada sesuatu misteri muncul dari dalam atau dari pertigaan atau dari pertempuran atau dari kali tempuran yang ada di sebelah barat dari Kampung Keramat. Kebetulan dari sebelah timur tempuran ini di sana ada kampung namanya Kampung Keramat. Yang di Kampung Keramat ini juga ada peninggalan pohon randu alas yang usianya sepantar dengan Kasultanan Pajang. Ini ada cerita dari warga setempat, baik warga Keramat maupun warga sekitar Pajang. Konon pada saat itu ada orang dari Bantul, Yogyakarta yang memiliki kepandaian, sangat berpengalaman sekali dengan arus sungai. Kabarnya beliau semacam tim pengamanan dari pantai laut selatan, yaitu Parangtritis, yang pada saat itu mencoba untuk tirakatan, untuk ngalah berkah, untuk masuk bertapa ke tengah-tengah pertemuan tiga sungai ini yang biasa dipakai bertapa kungkum oleh Sultan Hadiwijaya. Memang pada saat itu dari pengakuan beliau kepada warga setempat,
baik warga Pajang, warga Beratan, warga Kampung Kramat Lawian, juga kepada warga dari Kampung Beluan Pajang. Mereka bercerita memang di dalam pertemuan ketiga sungai tersebut memang ada semacam seperti kayak lubang, kayak sumur, kayak luweng, dan di situ banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh beliau Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Hanya saja tidak semua orang pun mampu untuk mengambil Mas Picis Rojobrono tersebut. Artinya tidak ada satu orang pun pertapa yang berani dan berhasil mengambil dari harta peninggalan dari Sultan Hadiwijaya yang konon terkubur di dalam luweng atau sumur yang pas ada di tengah sungai tersebut. Memang sepertinya kalau tidak hujan, kondisi airnya tidak begitu dalam, paling hanya sekitar 1 sampai 50 cm sampai 1 meter. Hanya saja pas di tengah-tengah pertemuan dari arus 3 sungai itu, di situ di tengah tersebut konon dalam sekali, pasalnya ada semacam luweng atau sumur. Nah, dulu puluhan tahun yang lalu banyak mereka yang pelaku peziarah, pelaku yang biasa ngalap berkah di hari-hari tertentu semacam Anggoro Kasih, Selasa dan Jumat Kliwon. Mereka banyak melakukan semacam ngalap berkah di sekitar tempuran sungai peninggalan Sultan Hadiwijaya ini. Hanya saja ketika ada korban yang dari Bantul, Parangtritis, Yogyakarta tersebut, kini mereka pada takut, mereka pada ketakutan untuk ngalap berkah. Jangankan ngalap berkah, untuk mancing aja di sini mereka pada saya nggak tahu alasannya, dia nggak berani atau takut. Pokok kalau ditanya kenapa nggak mancing di pertempuran di kali tempuran Keramat atau yang ada di Belukan dan Kuanggan, yang ada di Beratan, alasannya cuma malas. Padahal dari balik omongan malas tersebut memang memendam sesuatu yang takut ya, karena di sini nggak ada ya. Nah, kalau di jembatan Lawian itu banyak sekali mereka tuh yang biasa mancing. Nah, kalau pas di atas butulan jembatan ini tidak ada pun seorang pun yang berani mengail di sini. Entah alasannya malas atau ikannya kecil-kecil atau bagaimana. Yang jelas kalau tidak memungkiri, kalau jujur dia berkata dia takut dengan kondisi suasana tengah dari kali tempuran ini. Pasalnya terkadang ada yang minta semacam tumbal, sekalipun kondisinya tidak dalam airnya, tapi ketika pas di tengah itu bisa dikatakan hilang. Beberapa saat lama kemudian, bisa sehari 2 hari, begitu muncul dari arus pertemuan sungai tersebut sudah dalam keadaan meninggal. Bisa jadi kalau yang diceritakan warga setempat itu mungkin karena pengalamannya sebagai tim SAR di Parangtritis, sehingga ketika dia semacam uji coba mendalami untuk masuk ke dalam area bekas peninggalan dari Sultan Hadiwijaya yang dipakai untuk pertapaan kungkum, karena sudah pengalaman bermasalah dengan air, dia selamat keluar dari luweng atau dari kisaran sumur yang ada di tengah pertempuran sungai tersebut. Namun demikian, dengan adanya masalah kejadian itu, sekarang ini menjadikan sepinya dari mereka, baik itu pencari ikan yang biasa mancing di sini ataupun mereka yang biasa ngalap berkah. Mereka pada takut. Kalau nggak mau dikatakan takut, mereka intinya
tidak mau dengan berbagai alasan tidak mau untuk beraktivitas di sekitar Kali Tempuran ini. Monggo bagi yang berkenan untuk menjajaki bisa, siapa tahu di tengah pertempuran tadi, di tengah pertemuan ketiga sungai tersebut bisa menemukan sesuatu yang sangat berharga, peninggalan dari Sultan Hadiwijaya. Demikian Liberty melaporkan dari tempat bekas pertapaan kungkum yang biasa dilakukan oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Lokasinya tidak jauh dari Keraton Pajang, juga tidak jauh dari Masjid Laweyan yang merupakan peninggalan pula dari Ki Ageng Henis, kakek dari Sultan Hadiwijaya, juga Randu Alas yang ada di Kampung Kramat. Artinya di sekitaran dari tempuran sungai ini banyak sekali peninggalan dari Sultan Hadiwijaya. Dari Randu Alas, masjid tertua di Kota Solo, Masjid Laweyan, dan ini sendiri tempuran yang biasa dipakai Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir untuk bertapa kungkum atau berendam dalam aliran arus sungai. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah peninggalan tempat pertapaan dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir atau Mas Karebet sekitar abad 15 silam.